harus ada diskusi publik, ya, diskusi bersama ya, kita jangan terus tarik menarik gitu. Sama para tokoh olahraga, sepak bola, pengamat apa, seperti roadmap. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Hari ini adalah tanggapan daripada AFF terkait dengan Indonesia ingin keluar ya daripada Federasi AFF ini sebagai organisasi yang telah lama mengkoordinasikan aktivitas sepak bola di kawasan ASEAN ini. AFF ini telah menjadi elemen pentingnya dalam perkembangan sepak bola di wilayah Asia Tenggara ini, dan keputusan yang diambil oleh Indonesia untuk meninggalkan AFF adalah pengumuman yang signifikan dan memerlukan penjelasan dan klarifikasi yang sangat detail dan juga mempunyai alasan-alasan tertentu guys. Oke, jadi dalam video pada kali ini sebenarnya guys banyak pandangan-pandangan terkait apabila saya telah membuat video antara Indonesia dan Malaysia mungkin bersama-sama keluar daripada AFF ini, tetapi ramai komentar-komentar yang ada yang gembira, ada yang mempunyai pandangan negatif, ada yang positif, ada juga yang mungkin kecewa, banyaklah guys. Jadi dampaknya pada kompetisi ini ada yang mungkin beranggapan kompetisi ini akan terus berkubur, macam-macam yang diterima daripada komentar-komentar, dan ini reaksi mungkin daripada AFF itu sendiri. Di dalam video pada kali ini kita lihat dulu video ini guys, apa pula tanggapan AFF terkait dengan kenyataan Indonesia ingin keluar daripada AFF. Ayo kita simak video ini guys daripada channel Injury Time TV ya. Paling baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak dulu video ini sama-sama. Mungkin kita harus ada diskusi publik, ya, diskusi bersama ya, kita jangan terus tarik menarik gitu. Sama para Bapak Erick Thohir guys. Sepak bola, pengamat apa, seperti roadmap which is heartbeat of your Inilah tanggapan Presiden resmi AFF AFF soal Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, sampai sebut fans timnas Indonesia seperti anak-anak. Tanggapan PSSI pun di luar seperti anak-anak ya. Kabar timnas Indonesia hari ini. Apa guys Namun tanggapannya? sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel Injury Time TV. Channel sudah, Injury Time TV lanjut guys ya. Oke lanjut. Football fans, kita Garuda, kita Indonesia. Injury Time TV. Wakil Presiden AFF Francisco Geronimo menyayangkan sikap supporter Garuda yang mendesak timnas Indonesia keluar dari AFF. Oke, Indonesia to join IAFF ya. Kalau AFF itu ASEAN Federation, kalau IAFF ini yang lebih besar lagi, yaitu di ASEAN Timur. Persekutuan bola sepak ASEAN Timur ini termasuklah juga Korea, China, Arab Saudi pun ada juga ya, Jepang, ini lagi Hong Kong, ini lagi power ini guys, lagi power. Tapi kita dengar dulu apa pula tanggapan resmi Presiden AFF terkait dengan kenyataan Indonesia ingin keluar ya, ingin belum lagi tetapi ingin keluar. Coba karena banyak dirugikan dalam turnamen. Supporter tanah air geram seusai menyaksikan duel Indonesia melawan Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2023. Keputusan wasit dinilai selalu merugikan skuad Garuda Muda, salah satunya ketika pemain Vietnam memukul bek timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz dalam pertandingan itu. Virus seluruh dunia ini guys pun sampai tersorot kamera dalam tayangan ulang. Namun wasit tetap bergeming tanpa memberikan peringatan apapun kepada pemain Vietnam. Oleh sebab itu, fans timnas Indonesia menyuarakan dan mendesak Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI agar keluar dari AFF lantaran mereka menilai AFF merupakan asosiasi sepak bola Asia Tenggara yang sangat curang kepada Indonesia dan seringkali merugikan timnas Indonesia.
Terlebih lagi mereka menilai bahwasanya AFF merupakan sarang dari mafia yang membuat sepak bola di Asia Tenggara tak bisa berkembang. Wakil Presiden AFF Francisco pun memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut, namun dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada hal yang kurang pas, kurang diterima, kita akan bicarakan itu, kata Francisco kepada tv1news.com pada Kamis 31 Agustus 2023. Francisco pun menyinggung PSSI selaku induk sepak bola Indonesia untuk bersurat secara resmi kepada AFF jika ada keputusan atau kejadian yang merugikan dalam pertandingan. Indonesia harusnya membuat klaim resmi ke AFF, menyatakan soal ketidakpuasan soal ini dan itu, supaya menjadi bahan evaluasi, ujar Francisco. Lalu kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bagaimana, supaya kita bisa memperbaikinya, lanjut dia menambahkan. Tapi guys, kalian perasaannya, saya sendiri perasan juga, Indonesia nih, dia paling banyak naib juara ataupun juara kedua sepanjang tempo berlangsungnya pertandingan AFF ini sejak mula daripada 1984 sampailah sekarang 2023. Indonesia lah paling banyak juara kedua. Maksudnya bolehlah Indonesia ini digelar raja juara kedua untuk Piala AFF ini. Dia tidak kira lah guys, daripada U23 kah, 16 kah, 18 kah, senior kah, Indonesia paling banyak ya untuk juara kedua ini. Jadi ini tidak mustahil, ini sudah diatur sebenarnya. Kemungkinan besar ya, ini kalau kita berpikir secara logika, kenapa Indonesia itu selalu menjadi juara kedua, tidak juara satu? Sebab mungkin ada sudah percaturan. Betul juga lah, mungkin kalau secara logika mafia terlampau banyak, tapi ini perlu ditelusuri, perlu diperhalusi lagi, pertimbangkan, dan Indonesia perlu membuat surat-surat resmi aduan yang menyatakan kenapa ini bisa terjadi sebegini, sama ada wasitnya kah dan sebagainya. Kalau tidak, persoalan ini tidak akan terjawab sekiranya tidak ada aduan ataupun pernyataan daripada Indonesia kepada Federasi AFF ini. Tidak akan disiasat. Jadi perlu penyiasatan lebih terperinci. Secara logikanya begitu, tetapi saya kurang pasti secara yang kebenarannya itu bagaimana. Tetapi kita sendiri pikir kan, juara kedua paling banyak Indonesia, tapi tidak pernah juara satu. Itu yang masuk dalam hati saya ini, bahwa AFF ini memang betul-betul banyak mafia kan guys. Coba kita teruskan lagi ya. Bahkan wakil presiden AFF itu pun menegaskan bahwasanya sebisa mungkin AFF akan memberikan dan juga memajukan sepak bola Asia Tenggara dengan pertandingan-pertandingan yang berkualitas di level Asia Tenggara. Pembinaan sepak bola di kawasan ini sedang gencar. AFF berusaha membuat persatuan ASEAN ini semakin kuat dari hari ke hari, kata Francisco. Lalu kalau ada hal yang kurang berkenan, menurut saya Indonesia bisa membuat pengaduan bahwa tidak puas, supaya AFF bisa merespon untuk melakukan pembenahan, tutur Francisco menambahkan. Lalu bagaimana respon dari sepak bola Indonesia atau PSSI? Ketua Umum PSSI pun angkat bicara soal Indonesia yang akan keluar dari AFF. Itu kan dorongan keluar AFF daripada sahabat supporter dan publik. Akan tetapi kalau kami dari PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi antara jadwal timnas, liga, dan internasional, ucap Erick Thohir pada 30 Agustus. Kalau kita merasa pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi laga-laga yang tidak sesuai dengan kalender FIFA, tambah Erick Thohir mengakhiri. Nampaknya pihak AFF tidak terima jika Indonesia harus keluar dari AFF, sedangkan PSSI sendiri belum mengajukan apa-apa soal mundur dari AFF. Hanya saja Pak Erick Thohir mengatakan jika itu mengganggu liga yang berjalan di Indonesia, maka bisa saja Indonesia mundur dari beberapa ajang yang dilakoni oleh AFF. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke guys,
Sebenarnya belum ada lagi aduan ataupun surat resmi yang telah dikirim oleh PSSI menyatakan mereka ingin keluar ya. Tetapi desas-desus bahwa Bapak Erick Thohir telah pun bersuara sekiranya ini mengganggu kepada liga dan sebagainya untuk pemain. Jadi bolehlah dipertimbangkan untuk Indonesia tidak mengambil bahagian dalam Piala AFF ini. Nah, itu sekiranya mengganggu ya. Dan sebenarnya banyak juga yang ingin, penggemar sepak bola ingin Indonesia ini keluar dari AFF. Tetapi ada banyak juga pertimbangan lain yang memungkinkan Indonesia itu tetap kekal di AFF ini. Karena ini adalah ajang bersejarah dan punya satu kompetisi yang begitu indah sekali untuk negara-negara di Asia Tenggara yang telah mencungkil bakat-bakat muda, bakat-bakat baru untuk piala yang lebih besar lagi, contohnya Piala Asia. Dan beberapa juga yang mempunyai pandangan positif ya terkait dengan perkara ini. Komentar-komentar, terlalu banyak komentar ya yang saya belum sempat baca yang lain di dalam video saya sebelum ini. Ada juga yang positif, ada yang negatif. Dan antara pandangan-pandangan yang positif ya terkait dengan jika Indonesia itu masih kekal di AFF itu, sebenarnya mereka juga ingin Indonesia sebagai tuan rumah dan dapat memperkenalkan beberapa wisata budaya Indonesia itu sekiranya semua negara-negara pergi ke Indonesia jika Indonesia menjadi tuan rumah kepada Piala AFF ini. Dan mungkin juga ini kesempatan untuk Indonesia menampilkan bakat-bakat baru, bakat-bakat muda sekiranya Indonesia masih kekal dalam AFF. Walaupun tidak menjadi juara satu lagi ya dalam kejuaraan Piala AFF ini, tetapi dari segi psikologi pemain-pemain baru itu dapat meningkat, dapat muncul, dapat wujud pemain-pemain bakat-bakat anak-anak muda yang baru yang akan mengisi kompetisi yang besar nanti di Piala Asia mungkin, ataupun menjadi pelapis kepada pemain-pemain senior nanti. Jadi dampak juga kepada kompetisi ini sekiranya Indonesia itu tiada sangat-sangat jelas, maka kompetisi ini akan mungkin dari segi value atau nilainya akan meredup sedikit karena Indonesia punya penggemar sepak bola yang begitu ramai sekali. 70% daripada ratusan jiwa ya yang ada di Indonesia itu memungkinkan Indonesia akan menjadi dampak yang sangat besar sekiranya Indonesia keluar dari AFF ini. Jadi penggemar-penggemar ratusan juta itu dari Indonesia itu tidak akan dapat mendapatkan lagi yang terbaik untuk AFF ini. Dari segi dampak lainnya juga, antara diskusi di media sosial yang paling banyak ketika ini adalah terkait dengan Indonesia ingin keluar dari AFF, dan ini akan menjadi topik-topik yang hangat, topik-topik yang viral, tetapi akan menampakkan bahwa setiap kelemahan di AFF itu akan nampak dengan jelas sekiranya ini sentiasa jadi perbualan yang hangat, dan ini akan mengakibatkan untuk Piala AFF ini ataupun pengelolanya, presidennya akan merubah mungkin beberapa pendekatan yang baru seperti penggunaan sistem VAR, penggunaan wasit yang berkualitas dan sebagainya. Jadi banyak lagi guys sebenarnya, mungkin kalian lebih mengetahui, dan menurut pandangan kalian apakah yang patut dilakukan untuk Piala AFF ini? Saya pun tidak dapat menjawab secara jelas detail persoalan ini. Tapi kalau menurut Bapak Erick Thohir, selagi mana ia dapat berjalan dengan baik, ini harus dikekalkan. Indonesia harus dalam AFF. Tetapi selagi dia mengganggu liga-liga dan sebagainya, perlu pertimbangan untuk Indonesia tidak mengikut Piala AFF inilah. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.